Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video berikut ini kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi nama lainnya adalah pencerminan. Jadi, yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa transformasi itu ada 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Sekarang kita bahas tentang refleksi atau pencerminan. Kita bahas terlebih dahulu pengertian dari refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi atau objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Jadi refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan, artinya adalah suatu transformasi yang berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Jadi yang namanya bercermin itu sifatnya sama. Jadi sifat benda dengan sifat bayangannya sama. Tinggi benda dengan tinggi bayangannya sama, jarak benda dengan jarak bayangannya juga sama. Itu sifat dari refleksi. Refleksi ada 3 macam. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kalau ada suatu titik, misalnya P titiknya A, B, dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah jadinya A, min B. Kemudian kalau ada titik P, A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari titik P adalah min A, B. Jadi A, B itu titiknya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan kalau misalnya A, B, misalnya A-nya sini 1,3. Berarti kan A1, B-nya 3. Berarti kalau titiknya mula-mula itu 1,3, berarti bayangan setelah dicerminkan terhadap sumbu X jadinya 1, min 3. Nah, ini juga pada sumbu Y juga seperti itu. Kalau di sumbu Y jadinya bayangannya min A, B. Oke, langsung kita lihat contoh. Yang pertama, tentukan bayangan titik K 2,4 yang direfleksikan oleh sumbu X. Nah, caranya bagaimana? Oke. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi A, min B. A-nya 2, B-nya 4. Berarti bayangan dari K adalah 2, min 4. Kenapa min 4? Karena rumusnya kan min B tadi di atas. Nah, ini A-nya 2, min B jadinya min 4. Itu kalau sumbu X. Kemudian bagaimana kalau direfleksikan terhadap sumbu Y? Contohnya, L min 3,5 direfleksikan oleh sumbu Y. Sumbu Y tadi yang ini. Nah, yang sumbu Y yang ini. Lihat ini teorema atau rumusnya. Ya. Maka cara menjawabnya adalah P, A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi min A, B. A-nya berapa? A-nya min 3. B-nya 5. Berarti kalau min A, B kan min 3. Karena awalnya tadi sudah min. Min kan jadinya plus. Min 3 jadinya 3. 5 tetap 5. Maka bayangan dari L adalah 3,5. Itu untuk pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, anak-anak kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan H. H itu bisa kita ganti dengan angka. Ya. Ini teoremanya. Anak-anak bisa lihat ini teoremanya. Nah, ada 2, X dengan H, yang satu garis Y sama dengan H. Langsung saja kita ke contohnya supaya lebih paham. Contoh yang pertama.
Tentukan bayangan dari titik M 2,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 1. Kemudian X sama dengan H, berarti ini H-nya 3. Ini H. H sama dengan 3. Maka karena direfleksikan oleh garis X sama dengan H, maka PA, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya menjadi 2H min A, B. 2H min A, B. M 2,1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka karena rumusnya 2H, 2H itu kan 2 kali H. H-nya tadi 3. Berarti 2 kali 3, min A-nya 2, B-nya 1. Nah, 2 kali hanya 3, min 2 itu dari A itu ini A, B-nya 1. Maka bayangannya menjadi 4,1. Jadi tinggal masukkan ke rumus saja. Contoh yang kedua, kalau titik N 1,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Rumusnya berbeda ya anak-anak ya. Perhatikan ini, kalau terhadap Y sama dengan H, maka H-nya adalah 2. H-nya adalah 2. A-nya 1, B-nya 4. Maka P A, 2H min B, jadinya A-nya 1, 2H berarti 2 kali 2, 4, min B-nya 4. Jadi 1,0. Jadi 0 itu kan dari 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Maka bayangan dari N atau N aksennya adalah 1,0. Jadi tinggal ngikut rumus ini saja. Perhatikan dia X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Ini teoremanya atau rumusnya. Ini yang atas untuk Y sama dengan X, yang bawah untuk Y sama dengan min X. Tinggal dibolak-balik saja. Perhatikan ini ya. P aksennya untuk Y sama dengan X itu B, A. Untuk Y sama dengan min X itu min B, min A. Contoh, tentukan bayangan titik A 3,1 yang pertama direfleksikan terhadap Y sama dengan X, yang kedua terhadap Y sama dengan min X. Nah, sekarang untuk yang Y sama dengan X, berarti kita lihat teorema yang atas. B, A. Jadi kalau 3,1 berarti dibalik 1,3. Itu kalau Y sama dengan X. Kemudian untuk Y sama dengan min X, tinggal dibalik, kasih negatif. Jadi kalau ini A 3,1, maka kalau min B, min A jadinya min 1,3. Jadi manut ini, rumus ini, teorema ini. Ya. Tuh, jadi untuk refleksi ada 3 macam. Itu saja untuk pembahasan refleksi di video kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.